Nah, di bawah ini polybagnya udah nggak karuan seperti ini. Entah bagaimana ceritanya bisa seperti ini, sahabat. Tidak perlu banyak-banyak, sahabat. Jadi seperti ini, sahabat ya. Ada jalur akar yang bisa keluar nantinya. Sahabat masih merasa tanamannya bisa diselamatkan. Berlaku tidak hanya untuk tanaman cabai, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita nih sing terus kene yang iki hancur nih, Mbak. Mati nih. Oke. Nabi bulan cuma Bu. Nah, yang tadi itu bukan channel berbahasa daerah, sahabat ya. Itu adalah kejadian di mana itu direkam melalui HP. Jadi pada saat 3 atau 4 hari yang lalu, sahabat, itu beli mendapatkan tugas untuk mereparasi tanaman cabai ini oleh tetangga beli. Mak-mak, ibu-ibu. Jadi dikatakan bahwa dulunya subur katanya. Dulu subur, banyak buahnya, sekarang kok jadi kayak gini beli gitu. Jadi sebenarnya ini masalah yang umum terjadi, sahabat ya. Jadi tidak hanya emak yang di awal video tadi yang mengalami. Beli rasa ada banyak sekali yang juga mengalaminya. Dulunya subur, kemudian tiba-tiba daunnya mengecil, tiba-tiba buahnya tinggal 2 saja yang bisa jadi. Nah, pada video kali ini beli akan memperlihatkan sebenarnya separah apa sih tanaman ini. Sebenarnya kalau beli lihat strukturnya tidak parah-parah amat, sahabat, tapi yang parah justru di bawahnya. Jadi coba lihat di bawah ini, sahabat. Nah, di bawah ini polybagnya udah nggak karuan seperti ini. Entah bagaimana ceritanya bisa seperti ini, sahabat. Coba lihat ini. Ini katanya kena ban motor. Jadi kena ban motor, kena serempet ban motor. Jadi mungkin ditaruhnya itu di atas atau di bawahnya itu adalah betonan. Dan medianya pun ini sudah kurang, sahabat ya. Meskipun berusaha dikasih mungkin bahan organik di bawahnya, tapi tetap tidak mencukupi. Dan kita akan reparasi. Nah, video kali ini adalah mereparasi tanaman yang rusak atau yang sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Kita akan coba untuk selamatkan. Waduh, ini ada kotoran burung malahan. Nah, sahabat, bahan yang diperlukan, dia akan perkenalkan saja. Ini adalah kompos, sahabat. Kompos ini kohe, sahabat ya. Maaf, ini kohe yang sudah dilakukan pemeraman sehingga menjadi seperti ini, dan ini sudah juga dihancurkan, sahabat. Jadi yang perlu sahabat ketahui adalah kompos dan kohe itu berbeda, sahabat. Kohe itu asalnya tentu saja dari kotoran hewan. Kita lakukan pemrosesan, pemeraman sehingga tidak ada panasnya lagi. Metannya sudah habis seperti itu. Kalau kompos yang seperti beli sering perlihatkan, di sini beli menggunakan pupuk kohe, sahabat. Tapi ini kemungkinan besar sudah dicampur juga dengan kompos, sahabat. Jadi kalau tidak memiliki kohe silahkan gunakan kompos. Kalau tidak punya kompos silahkan gunakan pupuk kohe. Kemudian di sini ada sekam bakar 100%, sahabat. Jadi yang sudah hitam sepenuhnya. Kemudian di sini ada, nah ini penting sekali. Ini ada perlite, sahabat. Perlite ini fungsinya adalah banyak sekali. Terlebih kita gunakan untuk memperbaiki struktur media yang sudah hancur seperti ini, yang sudah tidak subur sama sekali, sudah kehilangan unsur nutrisinya, bahkan wadahnya pun sudah tidak layak, sahabat. Nah, perlite ini tidak hanya fungsinya menjaga air, menyimpan air, tapi banyak sekali pH-nya yang basah, menghindarkan dari serangan jamur dan bakteri. Kemudian juga bisa menggemburkan struktur tanah, mempermudah akar mendapatkan jalur air, kemudian juga mampu mendinginkan media. Banyak sekali gunanya, sehingga mau tidak mau, mumpung beli punya, beli akan gunakan perlite. Kemudian caranya, sahabat, ini karena sudah diember, beli akan langsung saja campurkan perlite nya. Tidak perlu banyak-banyak, sahabat. Cukup. Aduk sampai benar-benar merata. Jadi kenapa di sini beli cukup banyak memberikan sekam bakar? Karena di sini kita tidak mencampurkan dengan tanah, sahabat. Jadi murni hanya pupuk kohe atau kompos, mungkin sahabat ada kompos, itu dengan sekam bakar. Jadi fungsinya adalah untuk meminimalkan resiko kalau misalkan masih ada zat panas atau senyawa panas yang nanti terjadi ketika kita memasukkannya ke dalam media. Nah, cantik sekali, sahabat ya. Cantik sekali, ada putih-putihnya, juga terlihat hitam dengan keremahan yang luar biasa.
Jadi ini akan tentu saja memanjakan dari media cabai yang tadinya menderita, ini menjadi mendapatkan suatu tempat tumbuh yang bernutrisi, memanjakan akar, tentunya juga membuat pertumbuhan akar menjadi lebih sehat. Jadi sebenarnya ini ada di BOTP, beli hampir lupa. Ini ada, namanya kalau nggak salah kompos hijau sahabat, bukan kompos hitam, kompos hijau yang ada perlite-nya seperti ini. Silahkan dicek saja, atau beli akan cantumkan di pojok sini sahabat ya. Sekarang sudah gampang, tinggal disentuh saja layarnya sahabat. Nah, sentuh sekali layarnya, kemudian akan muncul gambarnya seperti apa kompos hijau yang beli sebutkan tadi. Nah, langkah berikutnya di sini beli siapkan ada polybag sahabat. Ini polybag bekas. Jadi beli jarang sekali menggunakan polybag baru. Kalau masih bisa kita gunakan ya kita gunakan yang sudah dipakai, asalkan tidak bekas tanaman yang sakit. Polybag bekas ini ukurannya sebenarnya mungkin hampir sama dengan polybag yang hancur itu sahabat. Nah, di sini beli akan tambahkan dulu di dasarnya sekitar sepertiga bagian dari polybag ini. Mengingat bahwa ini yang hancur ini medianya sedikit sekali sahabat, hanya segini. Jadi tentu saja kalau kita langsung tanam ke polybag yang baru, di bawahnya tuh nggak ada media atau nggak ada tempat untuk akar yang nanti akan tumbuh. Kemudian kita akan masukkan saja, ingat ya, sepertiga bagian, sesuaikan dengan ukuran media lama, karena media lamanya beli tidak akan buang sahabatnya. Jadi yang beli maksud media lama adalah yang ini sahabat. Nah, media lama ini beli tidak akan buang, karena kalau ini beli buka, ini akan membuat tanaman menjadi stres dan pemulihannya akan lebih lama. Jadi triknya sebentar lagi beli akan perlihatkan. Nah, kita guncangkan seperti ini agar media bagian bawahnya memadat. Kemudian kita pastikan permukaannya datar sahabat. Nah, sebelum kita masukkan ke media yang baru sahabat, pastikan di bawahnya ini kita gunting seperti ini sahabat ya. Nah, di sini merobek bagian polybag bagian bawah sahabat. Gunakan saja gunting, tidak usah sampai benar-benar koyak di bawahnya. Yang penting ada akar yang bisa keluar dari bawahnya sahabat. Nah, beli akan perlihatkan seperti apa bagian bawah. Jadi seperti ini sahabat ya, ada jalur akar yang bisa keluar nantinya. Nah, ini beli sudah masukkan ke dalam polybag yang sama ukurannya, sama persis. Tapi beli belum akan memasukkan secara penuh sahabat, karena di sini ketika sudah masuk seperti ini baru kita lakukan pemotongan dari polybag lama. Nah, jadi seperti ini sahabat ya, perhatikan. Nah, seperti ini. Pemotongan ini bisa kita lakukan kalau sudah cetakannya itu masuk sahabat, karena kalau kita tadi hancurkan, maka stresnya akan menyerang tanaman cabai yang sudah stres ini sahabat. Jadi bisa double stres ya. Nah, seperti ini. Jadi media masih tercetak dengan sempurna, seperti halnya ketika masih di dalam polybag. Trik-trik kecil seperti ini perlu sekali sahabat lakukan, terlebih bila sahabat masih merasa tanamannya bisa diselamatkan. Berlaku tidak hanya untuk tanaman cabai sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita hentak-hentakkan, tidak akan membuat tanaman stres, karena di bawahnya sekali lagi ini sudah ada media sahabat, sepertiga bagian media. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan lagi media sehat di atasnya. Nah, jadi jangan khawatir sahabat ya, mengenai pemberian media baru nanti akan berbau dengan media lama, karena bagaimanapun media itu tidak akan bertahan sepanjang waktu sahabat, akan terjadi pengikisan. Jangan sampai seperti ibu-ibu yang kemarin itu sahabat, yang menitipkan ini medianya tinggal segini, itu nggak ditambah-tambahkan. Jadi jelas saja, karena bagaimanapun apalagi itu sudah sobek, media disiram akan keluar media dari sini, kena hujan, belum lagi dari tanaman itu sendiri. Karena beli sering katakan adalah yang diberi makan adalah tanahnya, bukan tanamannya. Jadi makanan tanah, makanan yang didapatkan oleh tanaman dari medianya, sehingga medianya tentu saja akan berkurang, lama-kelamaan pasti berkurang. Nah, cukup sahabat. Kemudian kalau sudah seperti ini, tempatkan dulu di tempat yang teduh.
jangan langsung kena sinar matahari, karena treatment tadi meskipun tidak banyak melukai, meskipun tidak banyak memutus akarnya, akan tapi tetap saja ada yang namanya stres tanaman. Karena setiap rangsangan yang terjadi, bahkan ketika itu hujan ataupun angin kencang, itu juga bisa menyebabkan stres tanaman, apalagi seperti yang tadi. Nah, kemudian apakah tidak perlu dilakukan penyiraman? Tentu saja sahabat, ketika kita melakukan treatment apa saja sahabat, baik itu pemangkasan, perempelan, itu wajib ada penyiraman kalau media tidak lembab. Kalau media sudah kena air hujan, jangan dulu. Nah, di sini penyiraman pertama beli menggunakan, apalagi kalau bukan seed activator seperti ini sahabat ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk membuat akar menjadi tumbuh lebih cepat dan menekan stres seminimal mungkin sahabat. Kemudian juga ketika sahabat melakukan penyemaian, wajib menggunakan juga seed activator agar persemaian jadi cepat, genjah, sehat, dan tidak kurus tinggi langsing. Jadi di mana bisa dapatkan? Klik saja sahabat layarnya, di layar HP sahabat, kemudian di sini akan ada. Nah, di sini akan ada. Kemudian silahkan diklik sahabat, silahkan diklik, kemudian akan langsung tersambung ke BOTV Shop maupun ke Bali Organik TV di Shopee. Nah, bagaimana caranya sekarang beliau akan perlihatkan. Nah, berapa dosisnya sahabat? Di sini kita bisa menggunakan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tutup botol sahabat. Nah, di sini beliau akan gunakan 2 tutup botol. Sekilas mirip dengan pemenah tanah Turki Leonardit, tapi bukan sahabat ya, karena di sini aromanya pun cukup menyengat. Kemudian kita bisa langsung saja tambahkan ke media yang sudah kita benahi tadi. Apakah lagi pengulangan penyiraman berikutnya menggunakan ini beli? Tidak sahabat. Jadi kalau sahabat ingin menyiramnya lagi besok atau 2 hari kemudian bila tidak ada hujan, silahkan menggunakan air biasa. Tapi usahakan wajib seminggu sekali lakukan penyiraman yang sama. Nah, jadi mengenai pembenahan hasilnya kita akan lihat sama-sama update-nya di video-video selanjutnya. Tapi yang jelas dari pengalaman beli, ini sangat-sangat memberikan efek yang luar biasa. Karena bagaimanapun sahabat, media yang subur adalah kunci tumbuh kembang dari tanaman yang subur. Sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Dan kemarin, sebenarnya bukan kemarin, sejak setahun terakhir banyak sekali yang bertanya, beli lemonnya masih. Nah, lemon yang seperti ini sebenarnya sahabat, ini yang banyak sekali diincar oleh teman-teman BOTV. Banyak yang bertanya, lemonnya ini steknya masih ada nggak? Nah, coba perhatikan lebih dekat. Nah, lemon ini sahabat, coba dilihatkan, ukurannya memang sebesar lemon impor. Kemudian bentuknya juga mirip sekali dengan lemon impor. Padahal ini lemon yang sudah ada sejak channel ini dibangun. 2017 sudah ada lemon ini sahabat. Kemudian kita stek. Kita kembangkan terus, kembangkan terus, hasilnya jadi seperti ini. Jadi lemonnya itu relatif, buahnya itu ukurannya besar, kemudian bentuknya mirip lemon impor. Rasanya juga sangat nikmat sahabat. Nah, bagi sahabat yang menginginkan stek lemon seperti ini masih ada sahabat, tapi beli batasi sahabat ya, bagi sahabat yang hanya mengambil biang kompos, kemudian Turki Leonardit Plus, bahkan juga seed activator, hanya 4 itu saja, maka mendapatkan secara langsung steknya. Dan bagaimana cara merawat stekannya sahabat agar tidak mati sahabat? Karena banyak sekali pada periode tahun lalu sahabat yang mendapatkan pada saat beli bagi-bagikan stekannya itu banyak yang tidak tumbuh akar stekannya atau mati. Nah, jawabannya adalah ketika sahabat mendapatkannya, kemudian jangan langsung dibuka plastiknya sahabat, tapi cukup digoreng saja dengan cutter, dilubangi, disobek sedikit, kemudian rendam di air campuran Turki Leonardit yang dicampur dengan seed activator. Rendam selama 24 jam. Kemudian setelah itu baru sahabat buatkan media sungkupnya, kemudian disungkup. Maka dipastikan itu akan selamat dan tumbuh akarnya itu gondrong sahabat. Jadi bagi sahabat yang kemarin di tahun lalu itu masih gagal, silahkan coba lagi di tahun ini. Masih tersedia di BOTV Shop sahabat ya. Hanya untuk pengambilan BK, kemudian Turki Leonardit Plus, dan juga seed activator saja agar lebih gampang adminnya untuk memilahnya. Saunnya sudah banyak yang dimakan oleh burung sahabat. Jadi karena nggak sempat panen. Tapi yang jelas sahabat, sawu umur 1,5 tahun ini genjah sekali, sangat genjah. Buahnya juga banyak sekali. Nah, ingin rasanya beli berbagi kepada sahabat-sahabat BOTV. Jadi ukuran sawunya memang tidak besar, tapi sangat lebat.
Ini sampai kita kewalahan untuk panennya karena stok di kulkas juga masih banyak, sahabat. Jadi sebagai contoh, ini jaraknya hanya sejengkal, sahabat, dari lantai paving di sini. Tapi pertumbuhannya cukup memuaskan sekali, sahabat. Lumayan seukuran telur bebek, sahabat ya. Tidak begitu besar tapi rasanya manis sekali, sahabat. Yang kepincut dengan atau ingin merasakannya bisa minta benihnya lewat kolom chat di kolom komentar, sahabat. Minta biji dari, karena beli tanamnya dari biji, sahabat, yang perlu sahabat ketahui, beli tanamnya dari biji dan luar biasa, hasilnya tidak mengecewakan. Silahkan ambil saja biji gratisnya, ada di BTV Shop. Tapi sebelumnya silahkan berkirim pesan dulu di kolom komentar di video ini, sahabat.